Pertama-tama, kami akan meminta kepada masing-masing perwakilan dari tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan stance atau posisi kalian terhadap mosi hari ini. Kepada perwakilan kelompok pro, adakah yang ingin mengajukan diri? Baik, kepada kelompok Azra dan Putih, dipersilakan waktu berbicara 3 menit dimulai sejak Anda mulai berbicara. Sebelumnya, silakan saya Putih perwakilan dari tim pro kelompok 7. Stance kami, kelompok kami meyakini bahwa melancarkan salah terhadap Gaza merupakan sebuah langkah yang dapat digunakan untuk mengembalikan para sandera. Sebagai latar belakang, pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan lintas batas terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang. Israel menanggapinya dengan operasi militer di Rafah pada jalur Gaza di tanggal 18 Maret 2024. Dengan tujuan menghancurkan sisa-sisa pasukan Hamas di kota tersebut yang dianggap bertanggung jawab atas serangan teroris dan penyanderaan 253 sandera Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Upaya Israel untuk membela negaranya dan melindungi warganya dengan membebaskan 253 sandera warga Israel yang diculik oleh teroris. Selama serangan Hamas, terdapat banyak opini yang berseberangan yang menyampaikan bahwa Israel melanggar HAM, serta pengembalian sandera yang dapat dilakukan secara diplomatik tanpa penyerangan militer dari Israel pada Hamas. Dan dalam menanggapi pernyataan-pernyataan ini, kelompok kami juga beropini bahwa satu, bukankah yang diperlakukan oleh pihak Hamas juga merupakan sebuah pelanggaran HAM, dan Israel sudah berusahakan untuk mengeluarkan senjata yang dibawa oleh Hamas sendiri. Dilansir dari ajc.org, Israel berupaya untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan, sebagaimana yang diusulkan oleh pihak mediator Amerika Serikat oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris pada tanggal 3 Maret 2024. Proposal ini mencakup pembebasan sandera Israel, pembebasan tahanan keamanan Palestina, dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Israel bersedia untuk mempertimbangkan gencatan senjata ini sebagai langkah menuju perdamaian dengan harapan menghindari lebih banyak korban sipil dan memungkinkan penyelesaian negosiasi yang lebih lanjut. Dengan demikian, langkah-langkah Israel untuk melindungi masyarakat dan pasukannya sejalan dengan upaya mencapai solusi damai dan kemanusiaan di kawasan tersebut. Namun, upaya untuk berkompromi ini ditolak oleh Hamas. Sehingga kelompok kami meyakini bahwa melancarkan serangan terhadap Gaza merupakan sebuah langkah yang dapat digunakan untuk mengembalikan para sandera Israel yang berada di Gaza, mengingat kompromi yang diajukan telah ditolak oleh pihak Hamas. Baik, pada kelompok 7, selanjutnya kami persilakan pada perwakilan dari tim kontra untuk menyampaikan stance atau posisinya. Apakah di kelompok 6? Pada perwakilan kelompok kontra, kelompok 6 dipersilakan waktu dimulai. Baik, penyerangan Israel untuk menyelamatkan sandera Israel oleh Hamas termasuk ke dalam pelanggaran juga. Mengutip dari kanal berita Gohan News, seperti yang sudah terjadi, Israel membebaskan 2 sandera yang ditahan oleh Hamas di Rafah melalui serangan udara. Namun serangan tersebut menewaskan kurang lebih 67 penduduk Gaza dan menyebabkan kerusakan besar-besaran. Dari data tersebut, kesenjangan antara angka sandera yang diselamatkan dan yang terbunuh dalam proses menyelamatkan mereka ini sangat besar. Sehingga kami mempertanyakan di mana letak kemanusiaan Israel dalam menyikapi permasalahan ini. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel sehingga menewaskan puluhan warga Palestina juga menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat Gaza. Dan Rafah. Menurut BBC, penyerangan Israel terhadap Palestina telah memakan banyak korban, baik yang meninggal maupun luka-luka. Melalui liputan tersebut, BBC menguak terkait kekhawatiran hingga ketakutan yang dialami oleh keluarga yang mengungsi di Rafah. Salah satu keluarga yang terkena dampak dalam keluarga Al-Najjar dan Abdel Al-Rahman, pasangan suami istri yang mengungsi di Rafah karena mengira tempat tersebut aman, justru harus menyaksikan serangan udara Israel pada 12 Februari lalu. Akibatnya Abdel Al-Rahman meninggal karena tertembak dan anak-anak mereka ikut terluka karena terkena serpihan dan pecahan peluru di bagian mata. Cerita memilukan akibat operasi penyelamatan sandera Israel juga dialami oleh Muhammad Al-Zarraf. Liputan BBC menunjukkan bahwa
Operasi penyelamatan dua sandera oleh Israel dengan menyerang Gaza dan Rafah merupakan tindakan yang sangat kejam, melanggar nilai kemanusiaan serta berdampak buruk terhadap aspek sosial dan kesehatan para korban. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 dari tim kontra dan sebelumnya kelompok 7 dari tim pro. Sekarang kita akan memasuki sesi penyampaian argumen dan diskusi. Moderator akan memberikan kesempatan bagi tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan argumen mereka selama 2 menit. Setelah itu akan dibuka sesi diskusi antar kedua tim. Sebelumnya, kakak dari tim pro atau kontra ada yang ingin menyampaikan argumen? Anak dari kelompok 12, menurut kelompok 12. Maaf untuk Alifah, sebelum memulai argumen juga diharapkan untuk menyebutkan nama dari penyampai argumen juga asal kelompok. Saya Alifah Risuta dari kelompok 12. Menurut kami, penyerangan Israel terhadap Gaza dengan tujuan menyelamatkan sandera adalah hal yang dapat dijustifikasi dengan beberapa alasan. Dilansir dari artikel Internet Encyclopedia of Philosophy yang berjudul Just War Theory, tindakan tersebut dibenarkan berdasarkan Just War Theory atau konvensi Jus ad bellum. Konvensi Jus ad bellum membahas prinsip keadilan perang termasuk memiliki alasan yang adil dan memiliki niat yang benar. Dalam kasus ini, Israel menyerang dengan niat dan alasan untuk melindungi warga negaranya dari ancaman dari serangan teroris penyanderaan juga. Kemudian dalam Mahkamah Internasional, Israel mengakui bahwa operasi militer di Gaza adalah pertahanan diri yang sah karena Israel hanya memerangi Hamas bukan rakyat Palestina. Juga karena Hamas telah melakukan serangan dan penyanderaan terhadap Israel, maka Israel menggunakan operasi militer untuk melindungi rakyatnya dari berbagai front dan melakukannya sesuai dengan hukum. Dilansir dari Human Rights Watch, hukum yang mendasarkan penyerangan Israel adalah hukum humaniter internasional yang mengatur kewajiban hukum yang disandang otoritas Israel terhadap penduduk OPT atau Occupied Palestinian Territory termasuk Gaza. Maka dari itu perlindungan rakyat yang disandera perlu dilakukan dan hanya dapat dilakukan dengan penyerangan karena Hamas menggunakan sandera-sandera tersebut sebagai human shield. Untuk menambahkan, Hamas juga sebetulnya melakukan pelanggaran hukum internasional dengan menculik sandera mereka sebagai propaganda. Dan manusia juga wajib hostages crisis different mengancam untuk membunuh satu dari pihak Israel yang tanpa peringatan. Pernyataan ini juga mengancam untuk melakukan eksekusi para sandera. Dan ini pertama kalinya Hamas melakukan anti-poli dan cyber assault dan dengan argumen apakah tujuan Israel untuk menyelamatkan para sandera ini tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran HAM yang mereka lakukan, seharusnya juga untuk Hamasnya sendiri, mereka juga tetap menggunakan human shield yang membahayakan warga sipil dan juga Terima kasih kelompok 12 menyampaikan argumennya. Selanjutnya apakah dari kelompok pro ada lagi yang menyampaikan argumen? Saya Afila dari kelompok 10 tim pro ingin menyampaikan argumen dari kelompok ini. Jadi kami menemukan dari artikel di Palestinian conflict and how they use them. Jadi tindakan Israel selama konflik Israel-Palestina dari tahun 2023 hingga 2024 dapat dikatakan tidak sah karena melainkan merupakan respons terhadap masalah keamanan rakyat Israel. Jadi konflik ini dimulai pada tahun 1967 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk membagi Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi, namun negara menolak soal tersebut. Jadi Israel didirikan pada tahun 1948 dan di dalam setelah itu negara-negara Arab menyerang yang menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina. Sejak saat itu telah terjadi beberapa perang dan konflik antara Israel dan kelompok Palestina termasuk Hamas yang menolak mengakui Israel dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara. Lalu melansir dari 2024 hostilities and escalating violence for the economic events. Secara runutan peristiwa yang terjadi, pihak yang menyerang pertama adalah Hamas sendiri, di mana Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 sejak dini hari, Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari Gaza melakukan serangan terhadap Israel, menembakkan rentetan roket ke arah bagian selatan dan tengah negara itu.
dan kelompok bersenjata tersebut melintasi pada perbatasan Gaza menuju wilayah Israel melalui darat, udara, dan laut, di mana mereka melukai, menyiksa, dan membunuh pasukan Israel serta warga sipil Israel dan asing, termasuk lebih dari 360 orang yang menghadiri sebuah festival musik di dekat Re'im dan pendudukan Kibbutzim, Kfar Aza, dan Be'er. Dan selama 3 hari terjadi pertempuran senjata dan penyanderaan di kota-kota Israel Selatan, dan tentara Israel baru dapat menguasai Kaldan pada tanggal 9 Oktober. Serangan roket tanpa pandang bulu ke kota-kota Israel termasuk Bandar Ben Gurion di dekat Lod, sebelumnya Lida, terus berlanjut pada minggu-minggu berikutnya. Hal tersebut tentu saja mendorong Israel untuk melakukan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi tanah dan negara. Untuk menambahkan, mekanisme pertahanan negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dalam melakukan konflik perang. Demikian yang dilakukan oleh Israel. Melansir dari Astra Selamat dengan Alisan Serikat tadi, bisa mulai dari ensiklopedia filosofi, menjelaskan bahwa tindakan Israel ini adalah tanggapan dan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip baru perang Hegel. Jadi tindakan Israel diambil sebagai tanggapan atas serangan Hamas terhadap warga negara Israel yang merupakan alasan untuk membela diri. Lalu niat Israel adalah untuk melindungi warga negaranya dan mempertahankan wilayahnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip destroy theory. Israel sebagai negara yang diakui dan juga fokus untuk mempertahankan wilayah dan negaranya. Lalu, Baik, terima kasih atas kelompok 12 dan kelompok 10 dari tim Pro yang telah menyatakan argumennya. Tadi kelompok 12 menyebutkan bahwa serangan dari Israel merupakan pertahanan diri yang sah dan dilakukan dengan alasan yang benar, yaitu untuk melindungi warga mereka yang disandra. Sedangkan kelompok 10 menjelaskan bahwa tindakan Israel merupakan respons atas penyerangan Hamas yang lebih dulu dilakukan. Kemudian kelompok 10 juga berargumen bahwa Israel hanya berdiri untuk melindungi warga negaranya. Sekarang kami minta tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya, apakah ada? Oke, dimulai dari Aurel. Baik, saya Aurel dari kelompok 6, izin menanggapi pendapat dari kelompok 12 dan 10 mengenai teori perang adil. Setelah mendalami sedikit mengenai teori perang adil, berdasarkan yang kami temukan dari sumber yang sama, yaitu internal psikologi dan filosofi, prinsip-prinsip teori perang adil pada umumnya dianggap sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai alasan yang adil. Yang kedua, menjadi pilihan terakhir. Yang ketiga, dinyatakan oleh otoritas yang tepat. 4, mempunyai niat yang benar. 5, mempunyai peluang keberhasilan yang masuk akal. Dan 6, hasil yang proporsional dengan cara yang digunakan. Menurut kelompok kami sendiri, justru prinsip-prinsip tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan atau ambigu dan subjektivitas kriteria untuk menentukan perang yang adil. Seperti alasan yang adil bersifat terlalu abstrak dan tidak ada kerangka yang jelas, sehingga memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda dan potensi untuk memanipulasi teori ini untuk membenarkan perang yang mungkin tidak memenuhi standar etika aslinya. Hal ini dapat dilihat pada contoh-contoh dalam sejarah di mana teori perang yang adil telah digunakan untuk membenarkan perang yang kemudian dianggap tidak adil seperti kolonialisme. Selain itu, sifat peperangan juga telah berubah secara signifikan sejak berkembangnya teori perang yang adil. Sehingga hal ini dapat membuka kemungkinan bahwa teori tersebut mungkin sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk menjawab dan menyesuaikan diri terhadap tantangan modern seperti perang Israel Palestina sebelumnya. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh argumen dari kelompok 3. Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda bicara. Saya termasuk dari kelompok 3, saya ingin menanggapi kelompok 3. Menurut kita yang menyelesaikan permohonan kita hanya menyerang warga-warga di seluruh Indonesia, rumah sakit, dan sekolah. Hal ini melanggar keseluruhan internasional yang menegaskan bahwa Indonesia saat dilindungi. Demikian pula, hukum internasional juga melarang keselamatan dan bagi personal produksi. Lalu bagaimana jika Hamas menggunakan warga sipil sebagai musuh? Menurut protokol 1 Konvensi Jenewa, penggunaan Kim Il Sung dianggap dan dianggap sebagai tidak tetap warga hukum hukum. Terima kasih kelompok 3. Dilanjutkan dari kelompok 2. Waktu dimulai sebelum Baik, nama saya Kaunia dari kelompok 2. Kami ingin menanggapi kelompok 12 mengenai argumennya yang mengatakan bahwa penyerangan menyelamatkan sandera dapat dijustifikasi.
benar penyerangan apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau negara atau pihak lain dan melukai atau membunuh masyarakat itu pasti salah dan melanggar HAM. Namun tetap saja penyerangan tidak bisa dijustifikasi dengan alasan apapun, walaupun dalam kasus ini untuk menyelamatkan Sandra. Kenapa begitu? Dikutip dari artikel Mo pada tanggal 12 Februari 2024, Israel menyerang Rafah meliputi 14 rumah dan juga 3 masjid. Israel berhasil menyelamatkan 2 tahanan, namun akibat dari serangan tersebut terdapat 7 tahanan Israel dan 52 warga Gaza yang menjadi korban jiwa. Jika hasil dari penyerangan untuk menyelamatkan 2 tahanan Israel ini harus memakan korban jiwa 52 warga Gaza dan 7 tahanan Israel, apakah masih bisa dibilang bahwa penyerangan untuk mendapatkan Sandra adalah hal yang wajar? Pastinya tidak. Berkaca dari penyerangan sebelumnya, kami tidak melihat adanya keuntungan dari Israel. Jika dari penyerangan untuk menyelamatkan Sandra harus membunuh lebih dari 50 masyarakat Gaza hanya untuk menyelamatkan 2 Sandra Israel. Oke, saya Nashwa dari kelompok 2 izin menambahkan berdasarkan realita ini juga dapat terlihat bahwa menyerang Gaza untuk membebaskan Sandra yang dilakukan Israel hanya digunakan sebagai alibi Israel untuk menutupi kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap warga sipil di Gaza. Hal ini juga diperkuat dengan peringatan yang diberikan oleh PBB kepada Israel mengenai serangan balasan mereka ke Rafah pada 12 Februari 2024 yang mengatakan bahwa apa yang Israel lakukan dengan terus-menerus menyerang Gaza dapat diindikasikan sebagai pelanggaran hukum perang internasional. Meskipun yang dikatakan oleh kelompok 10 tadi adalah serangan yang dilakukan oleh Israel merupakan serangan atas respon yang diberikan oleh Hamas. Terima kasih dari kelompok kontra. Sebelumnya kelompok kontra menyatakan bahwa Israel menyalahi prinsip peraturan perang adil. Kemudian kelompok 3 mendukung dengan mengatakan Israel melarang hukum humanitarian nasional karena penyerangan yang mereka lakukan terhadap rumah sakit. Kemudian kelompok 2 menggunakan dan menyatakan bahwa alasan yang digunakan oleh Israel bahwa mereka ingin melindungi warganya merupakan alibi dan mereka pun melakukan pelanggaran hukum internasional dengan serangan-serangan yang mereka lakukan. Selanjutnya, apakah dari kelompok pro ada yang ingin membahas? Baik, saya Felicia Fitri dari kelompok 3. Kami berpendapat bahwa Israel memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, termasuk para sandera yang saat ini ditahan di Gaza. Pelindungan warga sipil merupakan prioritas nomor 1 dari Israel, lalu memberikan bantuan muslim kepada Gaza, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berdasarkan artikel dari Times of Israel yang dipublikasikan pada 14 Maret 2024. Israel menanggapi serangan Hamas dengan melanjutkan kampanye militer dan menyingkirkan Hamas dari kekuasaan di Gaza dan membebaskan para sandera. Perang di Gaza meletus ketika Hamas mengirim 3.000 teroris bersenjata ke Israel untuk melakukan serangan brutal, menewaskan hampir 1.200 orang dan menyandra 253 orang. Berdasarkan artikel pada Nova News yang dipublikasikan pada 2 November 2012, Israel telah menerapkan berbagai langkah untuk meminimalisir korban sipil selama operasi militernya di Gaza. Tentara Israel mengambil langkah-langkah untuk memperingatkan warga sipil akan serangan yang akan datang dan juga mengevakuasi daerah perkotaan sebelum serangan udara dan darat yang akan membatasi jumlah korban sipil. Amerika Serikat telah mendesak Israel untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi warga sipil, termasuk untuk tidak menyerang situs yang dilindungi seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Diambil dari artikel pada Times Daily yang dipublikasikan pada 8 Februari 2024. Sesuai dengan artikel pada Council on Foreign Relations yang dipublikasikan pada 31 Oktober 2023, Hamas adalah organisasi Palestina yang telah memerintah jalur Gaza sejak tahun 2005. Organisasi ini dikenal karena penentangannya terhadap negara Israel dan perlawanan bersenjatanya. Hamas didukung secara finansial oleh negara-negara seperti Iran dan Turki dan menyediakan dana, senjata, dan pelatihan untuk kelompok-kelompok Palestina yang diklasifikasikan sebagai teroris oleh Amerika Serikat. Menurut artikel The Wall Street Journal yang dipublikasikan pada 21 Desember 2023, Hamas telah dianggap melanggar aturan perang dan hukum kemanusiaan internasional dengan menggunakan warga sipil sebagai pencari manusia dalam konflik dengan Israel. Hamas juga dianggap menggunakan sumber daya untuk senjata dan kegiatan teroris daripada berinvestasi untuk kesejahteraan warga. Ya. Terima kasih. Kelompok 11, apakah dari kelompok pro ada yang menyampaikan argumennya?
Silakan. Saya Catherine dari kelompok 8 ini menanggapi pernyataan kelompok 3 mengenai pengeboman rumah sakit di Gaza. Hamas menyalahkan Israel atas penyerangan ini, namun Israel membantah dan mengatakan tidak ada serangan yang dilakukan di wilayah tersebut. Lalu CNN melakukan penelitian lebih lanjut dan menyatakan bahwa roket bom tersebut bukan dari Israel, namun kegagalan sasaran bom dari Hamas sendiri. Sampai saat ini tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu pastinya siapa yang meluncurkan bom tersebut. Nah, saya ingin melanjutkan, lalu jika membahas mengenai hak negara melanggar HAM dan pernyataan Benjamin Netanyahu mengenai Israel, ia menyatakan bahwa Israel sedang memerangi teroris Hamas, bukan dengan Palestina, dan Israel melakukannya dengan sepenuhnya memenuhi hukum internasional, tidak seperti Hamas. Tujuan Israel adalah melawan teroris Hamas dan membebaskan sandera Israel. Setelah tujuan ini tercapai, Gaza akan demilitarisasi sehingga menciptakan suatu kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina. Hamas mengambil sandera Israel atas penyerangan 7 Oktober, lalu Israel mempunyai hak untuk melakukan hal yang sama sebagai pembelaan dan pertahanan. Seperti pernyataan Netanyahu, setelah sandera Israel dilepaskan oleh Hamas, Gaza akan demilitarisasi. Untuk 8, ada dari kelompok perwakilan yang menyampaikan ini. Tidak, ada dari kelompok kontra dan ini menyampaikan ini. Rian. Baik, saya dari kelompok 4 ingin menanggapi kelompok manajer tentang Israel berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi warganya. Apakah melindungi warganya harus dengan melanggar HAM, melakukan genosida terhadap masyarakat Gaza? Apakah melindungi warganya harus dengan mengancam kehidupan warga sipil Gaza? Karena menurut artikel Liberation, penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza akan dianggap sebagai suatu genosida terhadap warga sipil di Gaza yang digugat oleh Afrika Selatan melalui gugatannya pada La Cour Internationale de Justice pada 11 Januari 2024. Afrika Selatan berargumen bahwa Israel telah melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa genosida merupakan tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religius. Dan sejak pecahnya perang Israel pada 7 Oktober 2023, menurut riset, 70% korban dari penyerangan Israel di Gaza berasal dari kalangan anak-anak dan perempuan Palestina. Sebanyak 14.000 lebih anak dan 9.500 perempuan Palestina tewas dan terdapat 12.000 anak Palestina yang terluka akibat penyerangan Israel terkait. Menambah sedikit dari Alkitab, saya Ranisha Perdita dari kelompok 4 ingin menambah dari Saitan. Menurut kami Israel dengan menyerang Gaza untuk membebaskan sandera Israel ini juga dengan cara menyerang Gaza ini tidak dijustifikasi karena nyatanya Israel telah memblokade rumah sakit lalu memutus akses terhadap air, makanan, dan fasilitas kesehatan. Yang mana menurut hukum kemanusiaan internasional, fasilitas dan unit kesehatan termasuk rumah sakit tidak boleh diserang, bahkan dinyatakan ilegal. Maka dari itu dengan Israel menyerang Gaza untuk sebagai cara mereka untuk membebaskan sandaranya tidak dijustifikasi dan melanggar hukum internasional. Terima kasih kelompok 4. Apakah dari kelompok kontra ada yang mendukung pernyataan kelompok 4 atau yang berkomunikasi dengan pernyataan dari kelompok 4? Saya Mazaya dari kelompok 5 mendukung pernyataan kelompok 4 dan untuk menanggapi pernyataan kelompok 11 juga. Hamas sebelumnya sudah mengusulkan kesepakatan pertukaran sandera dan penghentian perang pada Maret 2024. Hal ini kami kutip dari berita Israel, yakni Times of Israel, yang berjudul Hamas offers exchange of women, children, elderly hostages for up to 1,000 prisoners. Namun kesepakatan tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Netanyahu. Untuk kesepakatan tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Netanyahu yang berupa proposal Hamas untuk melakukan pertukaran sandera yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan lansia hingga 1.000 tahanan sebagai balasan atas dibebaskannya tahanan Palestina. Hamas mengatakan mereka akan menyetujui tanggal gencatan senjata permanen setelah pertukaran sandera di tahapan awal dan batas waktu penarikan pasukan Israel dari Gaza yang juga telah disepakati sebelumnya.
Kemudian proposal tersebut dianggap oleh Perdana Menteri Netanyahu merupakan proposal yang konyol karena menurutnya kesepakatan ini akan mengarah kepada kesepakatan permanen untuk mengakhiri Israel. Melihat adanya penarikan pasukan IDF dari Gaza. Padahal keluarga Sandra Israel yang hilang sudah meminta kabinet perang IDF untuk menyetujui kesepakatan yang ditawarkan. Untuk menambahkan, dari berita yang dilansir dari Al Jazeera, terdapat sebuah laporan dari Hamdan Sabut, seorang jurnalis dari Yerusalem Timur, yang melaporkan bahwa para warga Israel kembali melakukan demonstrasi mengepung rumah Netanyahu. Masa tidak mau pulang sebelum Israel berhasil membebaskan Sandra dari Hamas. Namun, para kerabat dan keluarga Sandra sama sekali tidak didengar oleh Netanyahu. Terima kasih kelompok 6. Terima kasih kelompok 5. Selanjutnya akan dari kelompok ada lagi yang menambahkan argumen. Oke, silakan. Saya juga dari kelompok 1. Menurut kelompok kami penyerangan di Gaza itu tidak perlu karena telah adanya perjanjian pemekaran Sandra seperti yang tadi juga sudah sempat disebut oleh Bandaya. Dari podcast baik dengan narasumber bersama Hari Korbani, salah satu direktur proyek kota Blitar Law yang berjudul Evacuation of Israel de Disu dus negosiasi delikat setelah disetujui suatu perjanjian tersebut bersifat sementara yang disetujui pada tanggal 22 November 2023 yang salah satu kesepakatannya adalah untuk menukar 150 sandera Palestina dengan 50 sandera Israel. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kontrak yang pertama, kontrak adanya perbedaan jumlah sandera yang dilepaskan membuktikan warga Palestina yang disandera jauh lebih banyak. Meskipun begitu, aksi perlawanan dan penyerangan yang dilakukan oleh Hamas lebih sedikit dibandingkan dengan perang Israel. Salah satu bukti nyatanya adalah data dari Human Rights Watch yang menyatakan bahwa Israel menahan 2.873 warga Palestina dalam penahanan jenis kami tanpa tuduhan atau pengadilan. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam 3 dekade terakhir. Menurut kelompok hak asasi manusia, kamu. Perjanjian sementara ini menunjukkan bahwa negosiasi Israel dan Hamas sebetulnya tidak perlu. Baik, sebelum lanjut, kami selaku moderator akan melakukan terlebih dahulu argumen-argumen yang disampaikan oleh tiap kelompok. Sebelumnya dari kelompok pro, dari kelompok 11 menyatakan bahwa Israel memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi warganya karena Hamas telah mengirim 3.000 tentara bersenjata untuk menyandera warga Israel. Kemudian kelompok 8 mendapat bahwa Hamas pun turut melanggar perjanjian HAM dan di sini tujuan Israel adalah untuk memerangi teroris Hamas bukan untuk memerangi warga Palestina. Kemudian dari tim kontra di sini ada argumen dari kelompok 4 yang menyatakan bahwa apakah untuk melindungi warga harus dengan melalui penyerangan dan pembunuhan, terlebih tindakan Israel dapat juga disebut sebagai sebuah genosida yang menelan banyak korban, terutama anak-anak dan perempuan, juga telah memutus akses terhadap fasilitas kesehatan. Kelompok 6 juga berpendapat bahwa kesepakatan proposal penyelesaian konflik tidak disetujui oleh Netanyahu dan pihak Israel. Dan terakhir, kelompok 1 menyatakan bahwa telah ada perjanjian pertukaran sandera sehingga Israel seharusnya tidak perlu melakukan serangan ke Gaza. Kemudian kami sekarang akan meminta penyampaian argumen dari tim pro lagi. Apakah ada yang ingin dari kelompok 12? Oke, untuk menjawab argumen bahwa serangan dari Israel menyebabkan kerugian besar, kerusakan, membunuh warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan Israel sebetulnya tidak ditujukan kepada warga sipil, melainkan untuk melemahkan Hamas dan melakukan pembunuhan yang ditargetkan kepada pimpinan Hamas yang terlibat dalam penyanderaan Israel dan terorisme. IDF terpaksa untuk melakukan penyerangan karena markas tersebut tersembunyi di daerah warga sipil, yang hal ini sesuai dengan kesaksian sandera Israel yang telah bebas. Berdasarkan artikel dari NBC News, newly freed hostages describe what life was like while being held by Hamas. Laporan lain yang diterbitkan oleh Pusat Informasi Intelijen dan Terorisme mengungkapkan bahwa Hamas menggunakan hampir 100 masjid untuk menyimpan senjata dan sebagai landasan peluncuran untuk menembakkan roket. Laporan tersebut berisi kesaksian dari berbagai sumber Palestina, termasuk militan Hamas Safi Majid Asar, yang mengatakan bahwa dia diajari cara menembakkan roket dari dalam masjid berdasarkan artikel Human Rights Council Backs Flotilla Prop Report oleh The Jerusalem Post tahun 2010. Kemudian saya ingin mengulangi juga
argumen dari pembuka argumen terbuka yang disampaikan oleh Nazli di awal tadi yang menyampaikan bahwa tidak korban tidak sejumlah. Tidak hanya Israel, pihak Hamas juga telah melakukan banyak pelanggaran HAM yang selanjutnya tidak dapat menjustifikasi adanya argumen bahwa penyelamatan standar harus sebanding dengan jumlah pelanggaran HAM. Pelanggaran Hamas yaitu pidato kebencian, memperkerjakan anak-anak sebagai tentara dan juga perisai manusia atau human shield, bersumber dari Human Rights Watch dalam artikelnya yang berjudul Gaza Palestinian Rockets Unlawfully Targeted Israeli Civilians. Hamas sebenarnya dimention yang membahayakan warga sipil dan menambahkan roket berulang kali dari daerah padat penduduk di tempat usaha dan hotel. Baik, apakah dari tim pro ada yang kepada kali itu juga? Saya dari tim bilang, kami ingin menanggapi argumen dari kelompok 4 mengenai genocida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Perlu diketahui dulu bahwa pengertian genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Sementara Israel dengan tegas telah menyatakan berkali-kali diwakili oleh Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi, mereka menyatakan dengan tegas dan berulang kali bahwa tujuan operasi di Gaza adalah untuk melenyapkan Hamas, untuk menghancurkan kemampuan mereka dan pemisahannya bukan Palestina atau Gaza. Kemudian penyalaan genosida sebenarnya lebih cocok disebutkan untuk penyerangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel, karena Hamas telah menyebutkan dengan jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Israel. Sebagaimana yang dibuktikan dalam piagamnya, Hamas juga menyebutkannya tersebut pada tanggal 7 Oktober ketika mereka membantai lebih dari 1.200 warga Israel. Saya Fidela dari kelompok 9 dan untuk mendukung kelompok Catherine dan Lydia, dikutip dari artikel Reuters pada tanggal 16 Januari 2024, Israel tidak menyerang Gaza secara aktual. Sebelum Israel menyerang suatu tempat itu sebelumnya sudah diperiksa dan sudah dipastikan tidak ada kehidupan maupun cedera. Dikutip dari Daniel Handari yang merupakan juru bicara IDF. Karena Israel memang hanya menargetkan Hamas, bukan warga sipil. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengatakan bahwa operasi militer intens di Gaza masih berjalan. Israel sudah menawarkan opsi untuk penjagaan senjata, namun Hamas tidak setuju untuk membebaskan lebih banyak lagi sandera sampai ada militer. Baik, terima kasih. Apakah ada tim pro lainnya? Silakan. Saya Catherine dari kelompok 8 ini mendapatkan pernyataan kelompok 9 yang menanggapi pernyataan kelompok 4. Apakah Anda menjustifikasi penyerangan Hamas kepada Israel yang telah terjadi berkali-kali? Apakah tujuan Hamas untuk menghancurkan Israel sebelumnya bukanlah sebuah genosida? Sejak 1948, hampir semua penyerangan diawali oleh negara aliansinya yaitu Israel secara adil. Israel mengimbau bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menerima perdamaian sehingga mereka membuat tembok dan pemerintahan untuk mengendalikan gerakan Palestina kondisi tersebut. Mereka tidak mencoba untuk menyelesaikannya, tapi mencoba untuk mengendalikannya. Namun serangan Hamas tetap terus terjadi. Israel juga telah mencoba untuk berdamai dengan Palestina seperti saat Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin memberi West Bank dan Gaza kepada Palestina pada 1963. Dan Israel juga telah berdamai dengan Partai Palestinian Liberation Organization, namun Hamas tidak setuju dengan persetujuan ini. Baik, terima kasih dari tim Pro. Saya akan mencoba merangkum kembali argumen yang telah disampaikan. Pertama dari kelompok 12 menyatakan bahwa IDF terpaksa melakukan penyerangan di daerah pemukiman karena Hamas menyembunyikan sandera Israel di daerah pemukiman warga sipil. Kemudian Hamas juga mempekerjakan anak-anak sebagai tentara perang, dan aksi Hamas itu juga turut membahayakan warga Palestina secara tidak langsung. Kemudian dari kelompok 8 tadi menyampaikan bahwa Hamas juga telah melakukan genosida dan Israel melalui Yitzhak Rabin juga telah berusaha untuk berdamai dengan Palestina. Kemudian dari kelompok 9 menyatakan bahwa Israel tidak pernah menyerang Gaza secara asal
karena telah menargetkan penyerangan mereka dan dipastikan tidak ada warga sipil di daerah penyerangan Israel. Kami akan kembalikan kepada tim kontra apakah ada yang ingin merespon argumen dari kelompok. Jadi persilakan terlebih dahulu kepada Christine. Dari kelompok 6, saya ingin menanggapi dari argumen dari serangan Israel telah menewaskan tidak hanya Hamas, tetapi juga warga-negara yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam peperangan. Salah satu contohnya yaitu melansir dari media The Times of Israel. Penyerangan Israel pada tanggal 2 April di Gaza telah membunuh sekitar 7 aktivis atau staf dari World Central Vision Aid yang berasal dari negara-negara lain, termasuk seorang Polandia, seorang Australia, seorang Kanada, 3 orang Inggris, dan 1 orang Palestina. Nah, oleh sebab itu kami melakukan apakah sebenarnya kita melakukan riset berlangsung mengenai serangan yang dilakukan, apakah benar hari dilakukan pada tempat-tempat yang tidak ada warga sipilnya. Baik, terima kasih Christine dari kelompok 6. Kemudian apakah dipersilakan kepada Davina? Saya Davina dari kelompok 2 ingin menanggapi argumen yang disampaikan oleh kelompok 11. Dari lagi kita semua tahu bahwa jika memang Israel menargetkan Hamas sebagai target penyerangannya, tapi tidak bisa dijadikan justifikasi bahwa dari penyerangan tersebut memakan korban jiwa. Dan jika memang Israel hanya menargetkan Hamas, mengapa tetap menyerang daerah yang berisi masyarakat sipil? Jika hal ini sendiri dapat dilihat dari makin mengecilnya daerah di Gaza, dan jika kita mencari daerah Gaza atau Palestina di Google, maka yang terlihat hanya akan daerah Israel. Dan seperti yang Anda katakan sebelumnya, bahwa hingga sekarang tidak ada yang tahu bahwa dilihat penyerangan yang dilakukan oleh Israel ke daerah Gaza tentu tidak mengherankan apabila daerah Gaza ini hancur negatif menjadi daerah Israel. Hal itu juga dapat dilihat wilayah Gaza dari waktu ke waktu. Maka mereka merasa sadar dengan kemungkinan, karena hanya bagi mereka meletakkan dari tempat lain jika tempat itu sendiri tidak ada karena sudah diambil alih oleh Israel. Terima kasih. Apakah dari kelompok kontra ada lagi yang menyampaikan? Silakan, ada Kita dari kelompok 1, sebelumnya saya ingin menanggapi dari kelompok serangan yang dilakukan Israel dari CNBC Indonesia. Israel telah mengalami konflik kelamaan dan perundingan yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai kesepakatan sehingga menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Salah satu serangan yang telah dilakukan oleh Israel sebelumnya adalah serangan pada tanggal 15 Juli 2021, serangan di jalur Gaza yang diblokade menewaskan 8 warga Palestina dan menjadikan jumlah korban tewas dari 139 bersama 950 lainnya terluka, dan ini diutarakan oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, dari portal berita Al Jazeera, Eliza Manier, seorang analis militer dan politik, mengatakan bahwa pemerintah Israel sepenuhnya sadar bahwa tawanan Gaza tidak dapat dibebaskan melalui kekuatan militer. Israel tidak pernah berhasil membebaskan siapapun yang ditawar melalui aksi militer. Diucapkan oleh Eliza Manier. Sejarah telah menunjukkan bagaimana para pendahulu Netanyahu yang memiliki konflik yang berkepanjangan mengalami pemimpin politis dan kehilangan posisi mereka, yang pada akhirnya dia duduk di meja perundingan dan bernegosiasi. Terima kasih. Apakah dari kelompok kontra ada lagi yang ingin menyampaikan sebelumnya? Ilan, sebelumnya Dari kelompok kami menemukan data yang dipublikasikan melalui artikel BBC dengan judul Sheet Monson Lampek Data Structure Belajar Agaze Semua Abhison Small yang mengatakan bahwa pada hari ke-178 sebanyak 32.919 orang yang sebagian besar perempuan dan anak-anak telah terbunuh di Gaza akibat serangan Israel.
Jadi jika berbicara mengenai jumlah itu tentu terdapat perbedaan angka yang sangat tinggi. Jika dihitung jumlah korban jiwa dari pihak Israel secara keseluruhan jumlahnya masih di angka 1.200 jiwa pada hari ke-175 konflik berlangsung. Oleh karena itu, kami membuat argumen yang menyatakan bahwa serangan Israel ke Gaza juga dilakukan dengan kepentingan untuk membebaskan rakyat. Dengan jumlah korban jiwa yang mencapai angka 32.000, maka serangan Israel tidak dapat dikatakan sebuah respon atau tindakan defensif, karena tindakan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah genosida, sebagaimana yang dikatakan oleh rilis press dari PBB di Jenewa pada tanggal 2 November 2023 yang berbunyi, kami tetap yakin bahwa rakyat Palestina berada pada risiko besar terjadinya genosida. Israel juga menjawab dan harus bertindak sekarang untuk mencegah tindakan yang berbeda. Baik, dari tim kontra, jadi kelompok 3 menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa Palestina mencapai angka 32.000, sedangkan dari Israel hanya 1.200.000. Oleh karena itu, 1.200.000 angka korban jiwa, 1.200 korban jiwa. Oleh karena itu yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat dikatakan sebagai genosida adalah tindakan dari Israel. Kemudian kelompok 2 menyatakan bahwa mengapa harus menyerang Hamas karena korbannya pun menyangkut warga sipil. Kemudian kenapa daerah Gaza yang dikuasai Israel pakai 16, lalu adanya penyembunyian sandera di wilayah pemukiman karena tidak adanya lapang. Dan kelompok 6 menyampaikan argumen mereka yang membalas pernyataan dari kelompok 9 mengenai pengecekan Israel sebelum menyerang secara cepat. Karena nyatanya dari data serangan Israel juga turut membunuh warga tidak bersalah, aktivis maupun jurnalis. Lalu terakhir kelompok 1 menyatakan bahwa pemerintah Israel sebenarnya sebetulnya sadar bahwa penyerangan tidak akan menghasilkan pembebasan sandera, karena Israel pun sebelumnya tidak pernah membebaskan sandera karena dilakukan penyerangan terhadap mereka sebelumnya. Selanjutnya, kami meminta dari kelompok pro untuk membalas argumen dari kelompok kontra. Apakah dari kelompok pro menyampaikan argumen? Jika jangan, saya juga dari kelompok sepuluh. Berdasarkan artikel PBS ini, jaksa Jerman, wakil jaksa agung Israel untuk hukum internasional menentang tuduhan bahwa pemerintahan Israel telah menunjukkan niat genosida. Namun mengatakan Israel tidak menolak pernyataan yang memberikan tindakan membarukan warga sipil di Gaza dan bahwa sistem peradilan Israel dapat melakukan tindakan tersebut sebagai lakukan. Ia menyatakan bahwa Israel tidak hanya berfokus pada penanggulangan populasi berlawanan dengan akan disebutkan. Ia menekankan kepatuhan Israel terhadap hukum sepanjang sejarah militernya dan membantah klaim niat genosida oleh para pemimpin Israel dengan menegaskan bahwa Israel tidak menolak pernyataan yang menunjukkan penguasaan sipil di sipil di Gaza. Noah memperingatkan bahwa pemerintah untuk memberikan permusuhan akan mengumpulkan kelompok mereka seperti MS dan dapat menjadi penyelidik berbahaya. Dia memperingatkan agar tidak menyebut kelompok ini sebagai genosida dengan alasan bahwa konflik ini dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris. Baik, terima kasih. Apakah dari kubu pro ada yang bersilakan kepada Marisa? Saya Marisa dari kelompok Selatan yang menilai korban dari negara yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Hamas juga menimbulkan korban jiwa bukan dari warga sipil saja, tapi dari negara lain juga. Dilansir dari AJC, menurut Presiden Amerika Serikat sejauh ini 22 orang Amerika dipastikan tewas dan sebanyak 20 orang Amerika lainnya masih hilang. Lalu menurut pemerintah Israel, 132 sandera memiliki paspor asing, termasuk 64 negara Thailand, 15 warga Argentina, 12 warga Jerman, 12 warga Amerika, warga Prancis, dan 6 warga Rusia. Ada juga salah satu sandera berasal dari Tiongkok, satu warga dari Sri Lanka, 2 warga dari Tanzania, dan juga 2 warga dari Filipina. Baik, terima kasih Marisa dari kelompok 8. Selanjutnya dari tim pro. Saya Phila dari kelompok 10. Berdasarkan kelompok kami,
Dilansir dari The Economist dengan judul How to Prevent Genocide in the Israel Hamas War. Jadi definisi hukum genosida sebagaimana diuraikan dalam konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida melibatkan kriteria khusus seperti niat untuk menghentikan suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, dan meskipun tindakan Israel di Gaza menyuai banyak titik, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan adanya niat untuk menghancurkan rakyat Palestina secara keseluruhan. Lalu konflik Israel-Palestina memiliki banyak aspek dan beberapa kuat pada ketegangan sejarah politik dan agama dan memberi label sebagai genosida terlalu menjederhanakan kompleksitas situasi dan berkemungkinan menghambat upaya memahami dan mengatasi permasalahan yang mendasar. Lalu menuduh suatu pihak melakukan genosida memiliki implikasi hukum yang signifikan, termasuk potensi tuntutan oleh badan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional dan penyalahgunaan dan atau perlebihan terhadap istilah ini dapat melemahkan kredibilitas klaim mengenai genosida di seluruh dunia. Lalu penggunaan istilah genosida dalam konteks konflik Israel Hamas ini dapat berkontribusi juga terhadap polarisasi dan ekstremisme di kedua sisi perdebatan. Dan hal ini juga dapat mengganggu upaya untuk menemukan resolusi berdamai dan mendorong intinya penerapan istilah genosida secara menyeluruh seringkali dilebih-lebihkan dan tidak secara akurat mencerminkan kompleksitas situasi. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kelompok yang belum menyampaikan argumennya dari Ibu Pro, kelompok 7. Baik, saya Azura dari kelompok 7. Menurut kelompok ini dari kontrak mereka memandang yang tidak dapat dihindari dan Baik, terima kasih dari dipersilakan kepada saya singkat dari perwakilan kelompok 11 mau melintaskan penyampaian dari mahasiswa di yang dilansir dari situs warga negaranya bilang dan dan itu mencoba mengisi tambahan dan untuk dikirimkan ke Israel. Sebelum kembali ke argumen dari kelompok kontra, kami akan terlebih dahulu merangkum argumen telah dinyatakan oleh kelompok pro
Pertama, dari kelompok kedua menyatakan bahwa salah satu pejabat pemerintah Israel menyatakan bahwa Israel tidak melakukan genosida dan justru mendukung dilakukannya perdamaian. Kemudian, kelompok kedua juga menyatakan bahwa sebutan genosida terlalu menyederhanakan konflik kedua belah pihak yang sebenarnya sangat kompleks. Kemudian, kelompok 11 menyatakan bahwa 2 warga Israel juga dinyatakan hilang sebagai korban dari serangan Hamas. Juga Komisi Uni Eropa yang mengutuk tindakan Hamas dan mengatakan Israel juga berhak untuk membela diri. Kemudian dari kelompok 8 menyatakan bahwa aksi Hamas pun mengakibatkan adanya korban jiwa, termasuk korban jiwa asing dari Amerika. Dari kelompok 7 berpendapat bahwa Hamas menggunakan perisai manusia sebagai pembelaan untuk penyerangan barat. Sekarang kami persilakan dari tim kontra untuk merespon argumen dari pada Rayman, dipersilakan. Oke, baik, saya berdasarkan dari kelompok keempat ingin respon argumen kelompok pihak internasional justru telah mengancam cara Israel melindungi warganya berupa penyerangan genosida yang kemudian justru memperburuk citra Israel di ranah internasional. Yang pertama, seorang mantan diplomat Israel mengaku bahwa citra Israel di ranah internasional mulai memburuk sejak memanasnya peperangan Israel Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 melalui perkataannya Le tableau général de l'image Israel dans le monde subskripsi Pavilion yang ini dilansir dari artikel Les Echos yang dipublikasikan pada 14 Februari 2024. Kemudian beberapa negara dan pihak internasional lainnya telah mengecam penyerangan Israel terhadap warga Palestina, seperti pernyataan Emmanuel Macron, Presiden Prancis yang mendesak Israel agar operasi militernya di Gaza berhenti. Kecaman pemerintah Belanda yang mengancam untuk menghentikan distribusi suku cadang pesawat F-35 Amerika kepada Israel, dan pernyataan Joseph Borrell, perwakilan tinggi Eropa untuk urusan luar negeri yang menganggap bahwa distribusi suku cadang militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Israel karena telah melampaui batas. Ini dilansir dari artikel Les Echos. Pada tanggal 14 Februari 2020. Juga genosida yang Israel lakukan bukan hanya untuk sekedar menyederhanakan apa yang sudah terjadi, apa yang perang yang terjadi di Gaza, melainkan ini benar-benar perhatian internasional terhadap Israel yang tidak henti-hentinya terus-menerus menyerang Gaza. Terima kasih. Baik, terima kasih Nasional. Apakah ada dari kelompok yang ingin silakan kepada Sita. Saya ingin membaca pernyataan dari kelompok 10 yang menyatakan bahwa sedikit dari pihak Israel untuk melanjutkan warga dan etnis di Gaza dan Palestina. Namun pernyataannya berdasarkan Israel yang ditampilkan di masjid maupun gereja yang merupakan tempat ibadah dan berhubungan etnis berbeda. Serangan yang jelas ini, serangan dengan target yang spesifik ini menunjukkan bahwa Israel dengan sengaja menyerang rakyat Gaza dan bukan menyerang Hamas saja secara khusus. Dari BBC Indonesia menerima laporan bahwa terhitung 117 rumah ibadah yang dilakukan rusak dalam jangka waktu 7 Oktober sampai 3 Desember, dan yang telah diverifikasi ada 72 masjid dan 2 gereja, yang dimana untuk rakyat untuk etnis Kristen sendiri, ketika setelah mengalami penyerangan, mereka berdiri di gereja itu. Ketika mereka sudah merasa aman di gereja, namun misi Israel itu menghantam gereja yang mana
menewaskan 18 orang dan sisanya mengalami luka-luka di dalam desa. Pada kelompok selanjutnya ada penelitian yang Saya tadi dari kelompok 4 ingin menambahkan argumen dari Radit dan Nashwa selain mampu buruk militar Israel dan juga hubungan internasional dan negara lain. Aksi Israel yang menyerang Gaza ini hanya akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Gaza. Melansir dari artikel dari media News Indonesia pada tahun 2006, Gilad Shalit, seorang tentara Israel, disandra oleh gabungan kelompok militer Palestina termasuk Hamas. Untuk menyampaikan Shalit, Israel melancarkan operasi militer di Gaza yang merupakan serangan pertama sejak Israel mundur sepihak pada tahun 2005. Tapi upaya terkait gagal dan justru menewaskan sejumlah warga Palestina dan tentara Israel dan memperburuk ketegangan antara Israel dan Gaza. Lalu Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengaku bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Israel pada Gaza bertujuan untuk menyelamatkan rakyat Israel. Akan tetapi penyerangan yang dilakukan selama 4 bulan dari bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 hanya berhasil menyelamatkan 4 orang warga Israel yang kemudian hanya memperburuk ketegangan antara kedua belah. Jadi sebenarnya ya dengan Israel menyerang Gaza ini hanya akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Gaza yang sebelumnya memang sudah. Terima kasih untuk kontra atas sebelumnya. Sebelumnya kelompok 4 menyatakan bahwa penyerangan yang dilakukan Israel memperburuk citra Israel di ranah internasional dan juga dikecam berbagai pihak dari negara lain. Lalu kelompok 4 menyatakan bahwa serangan Israel hanya akan memperburuk hubungan dari kedua belah pihak. Mendukung pernyataan dari kelompok 4, kelompok 2 menyatakan bahwa penyerangan yang dilakukan Israel mengakibatkan banyak negara yang memilih untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Hal ini membuktikan bahwa penyerangan yang dilakukan Israel telah menjadi konflik atau permasalahan internasional. Kemudian, kelompok 1 menyatakan menyanggah bahwa Israel hanya ingin menyerang Gaza karena banyak serangan Israel yang menargetkan masjid, gereja, dan tempat-tempat kebutuhan etnis di Gaza. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan argumen masing-masing. Karena semua kelompok telah memberikan pendapat mereka, maka terhadap masa yang diperdebatkan, selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir dari debat ini, yaitu penyampaian kesimpulan. Maka dari itu, kami akan memberikan kepada masing-masing tim pro dan tim kontra waktu sekitar 4 menit untuk merumuskan dan mendiskusikan kesimpulan dari argumen tim masing-masing yang akan disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing tim pro dan kontra. Waktu diskusi dipersilakan dari sekarang.
Kami persilakan terlebih dahulu bagi tim Go untuk menyampaikan kesimpulannya melalui satu perwakilan kepada perwakilan dari tim Go dipersilakan. Saya dari komunikasi ingin menyampaikan kesimpulan dari komunikasi. Kami percaya bahwa kesehatan menjadi dari sebagai untuk menyelamatkan sanggari dari panas. Penyerangan undang-undang Israel lebih dahulu pertama terjauh tersebut tidak dapat digunakan karena dapat diketahui melanggar batasan dari objek kesalahan itu dalam hal hukum internasional dan hukum humaniter yang menyangkut dalam pelanggaran HAM. Yang mana serangan tersebut dilakukan kepada warga sipil yaitu orang seperti yang tertuang juga pada pasal 52 sehingga Israel berhak untuk mengambil tindakan yang dimaksud daya demi keselamatan mereka dengan melakukan tindakan yang terlibat dalam sinarasi tersebut juga yang dapat dikatakan sebagai pembelaan ini. Terus saya akan menunjukkan tambahan untuk melakukan kesalahan beberapa warga sipil juga beberapa warga negara asing untuk bersama. Saya ingin melakukan kesimpulan dari Komposto
Kami percaya bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Israel bertujuan untuk melindungi warga negaranya yang merupakan masalah krusial bagi pemerintah Israel. Dari awal penyerangan yang dilakukan oleh Israel hanya menargetkan Hamas, namun Israel terpaksa menanggung karena Hamas menyembunyikan para pemuda Israel. Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri sesuai dengan batasan konvensi dan internasional dari ribuan rudal Hamas yang telah ditembakkan sejak tanggal 7 Oktober. Jadi menurut kami penggunaan kata genosida tidak akan untuk mencerminkan kompleksitas yang terjadi. Israel juga memiliki hak kedaulatan dan keamanan nasional untuk melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal, termasuk serangan teroris dan penyanderaan. Ini merupakan penyerangan ini merupakan respon terakhir dari Israel setelah upaya-upaya diplomatik dan negosiasi yang dilakukan dengan Hamas tidak berjalan lancar. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok pro. Sekarang kami persilakan kelompok kontra untuk menyampaikan kesimpulan. Saya Naya dari kubu kontra akan mewakili kesimpulan dari keseluruhan kelompok kontra. Kelompok kontra masih setuju dengan argumen bahwa penyerangan kepada Hamas bukanlah sebuah solusi untuk menyelamatkan Sandra. Pertama, tidak ada justifikasi yang cukup untuk melakukan penyerangan walaupun dengan tujuan baik, yaitu menyelamatkan Sandra. Tujuan yang baik tidak berarti akan menjadi baik jika cara pelaksanaannya salah. Kedua, Gaza dapat resiko sangat besar membunuh masyarakat Gaza. Dan tempat Kemudian Israel dipaksa menyerang Gaza karena Sandra disembunyikan di tempat warga sipil berada, dan terakhir kata genosida dianggap tidak tepat untuk mewakili tindakan Israel dalam menyerang Gaza untuk menyelamatkan Sandra. Kemudian dari kubu kontra menyimpulkan bahwa penyerangan kepada Hamas bukanlah solusi untuk menyelamatkan Sandra karena tidak ada justifikasi untuk penyerangan. Walaupun tujuannya benar, cara pelaksanaannya salah. Kemudian penyerangan Gaza juga berisiko korban jiwa. Lalu serangan yang dilakukan Israel selain membahayakan warga sipil juga dapat memperburuk diplomasi warga Israel. Kemudian kubu kontra menutup kesimpulannya dengan menyatakan bahwa adanya kontradiksi dalam argumen dari kubu pro. Dengan dibacakannya dua kesimpulan dari tim pro dan tim kontra, maka kami selaku moderator menyatakan bahwa sesi debat pada hari ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi dari semua kelompok yang telah menyampaikan pendapat mereka dengan baik serta mematuhi aturan agar debat hari ini berjalan dengan tertib. Sebenarnya topiknya menarik sekali dan kalian saya catat semuanya berbicara ya. Jadi kalau dari